Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesempatan untuk berkumpul dalam kebaikan ini. Semoga kalian semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan rezeki yang melimpah. Bagi yang sedang menghadapi tantangan seperti hutang atau amanah yang belum terselesaikan, semoga Allah segera memberikan jalan keluarnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini, izinkan saya berbagi tentang suatu hal yang menarik, yaitu rezeki berupa uang. Dan bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui usaha spiritual untuk mendatangkannya. Teman-teman, uang memang bukan segalanya, tetapi faktanya hampir semua hal dalam kehidupan kita memerlukan uang. Oleh karena itu, memahami makna uang dan bagaimana menghadirkannya dalam hidup secara berkah adalah hal yang penting. Olivet Sandri, makna ruh dalam uang. Pernahkah kita menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk uang, memiliki ruh atau energi tertentu? Sebagaimana manusia, hewan, tumbuhan, bahkan elemen alam seperti air dan udara memiliki kehidupan tersendiri, uang juga memiliki aspek spiritualnya. Jika kita memahami konsep ini, kita bisa mengubah cara pandang kita terhadap uang. Uang bukan hanya sekadar alat tukar, tetapi juga simbol rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Namun, seringkali kita mendapati uang yang kita miliki hanya mampir sebentar. Baru saja gajian, dalam hitungan hari uang itu sudah habis tanpa terasa. Kenapa ini terjadi? Karena kita mungkin belum menyadari pentingnya memperlakukan uang dengan cara yang tepat, termasuk mengajak roh uang itu untuk menetap dan mengundang teman-temannya. Abon Terau, cara memanggil roh uang. Teman-teman, ini adalah amalan yang sederhana, tetapi penuh keberkahan. Sebelum mempraktikannya, penting untuk diingat bahwa ini bukanlah hal yang musyrik. Segala sesuatu yang kita lakukan ini ditujukan kepada Allah semata sebagai bentuk ikhtiar dan doa. 1. Siapkan uang di tangan Anda. Ambillah uang pecahan yang Anda miliki, tidak peduli besar atau kecil. Uang Rp1.000, Rp50.000, atau Rp100.000 sekalipun. Pegang uang tersebut dengan rasa syukur dan niat yang tulus. 2. Bacakan qasam dan selawat Ibrahimiyah. Dengan memulai bismillah, bacakan Bismillahi masyaallah, la quwwata illa billah. Lanjutkan dengan selawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. 3. Ajak uang untuk berbicara. Setelah selesai membaca doa, berbicaralah kepada uang tersebut. Ucapkan kalimat seperti ini. Hai uang Rp50.000, kamu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggillah teman-temanmu untuk datang kepadaku dan menjadi milikku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiupkan doa ini kepada uang yang Anda pegang. 4. Simpan uang dengan penuh kepercayaan. Setelah membacakan doa dan berbicara kepada uang, simpan uang itu di dompet Anda atau tempat usaha Anda. Yakinlah bahwa uang tersebut akan memanggil rezeki lainnya untuk datang kepada Anda, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andia abahu. Keutamaan dan manfaat amalan ini. Amalan ini bertujuan untuk mengundang keberkahan, bukan hanya sekadar mendapatkan uang lebih banyak. Melalui doa, qasam, dan selawat, kita sedang menghubungkan usaha duniawi dengan dimensi spiritual. Dengan izin Allah, uang yang Anda miliki tidak hanya menjadi alat transaksi, tetapi juga membawa keberkahan dan mengundang rezeki lainnya. Kata Namatam, tetap usaha, tetap berdoa. Ingat teman-teman, meskipun kita mengamalkan doa ini, kewajiban kita untuk bekerja dan berusaha tetap nomor 1. Amalan ini adalah bentuk pelengkap spiritual, agar usaha kita lebih maksimal dan tidak pernah lupa bahwa segala rezeki datangnya dari Allah. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus bersyukur, berikhtiar, dan mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita amalkan dengan niat tulus dan penuh keikhlasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan tentunya kebaikan. Semoga semua yang membaca ini senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan, dan rezeki yang berlimpah dari arah yang tak disangka-sangka. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini, izinkan saya berbagi sebuah amalan sederhana, tetapi memiliki manfaat yang luar biasa. Sebuah amalan selawat yang bisa menjadi jalan terkabulnya segala hajat, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Amalan ini sangat istimewa, karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukannya. Hanya sekitar 7 menit, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasilnya dapat memberikan perubahan besar dalam hidup kita. Bayangkan, dengan membaca selawat ini, bukan hanya 1 atau 2 hajat kita yang terkabul, tetapi hingga 100 hajat, sesuai dengan janji Allah melalui lisan para ulamanya. Dari urusan hutang yang terasa berat, usaha yang ingin berkembang, kesehatan yang ingin pulih, hingga cita-cita besar seperti kelulusan ujian, mendapatkan pekerjaan, atau bertemu jodoh, semua bisa menjadi nyata dengan wasilah selawat ini. Arapanu wa'afru, mengapa selawat? Selawat bukan sekadar doa, melainkan bentuk cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berselawat, kita tidak hanya menyampaikan doa, tetapi juga mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabani dalam kitabnya Afdolus Shalawat ala Sayyid Sadat. Selawat ini menjadi jalan untuk mempercepat terkabulnya doa. Beliau mengajarkan bahwa selawat bukan sekadar kata-kata, tetapi juga sebuah wasilah yang mengangkat doa-doa kita hingga menembus langit. Rasulullah SAW adalah kekasih Allah. Dengan menyebut nama beliau dalam doa, kita seperti datang ke hadapan Allah bersama seseorang yang sangat dicintainya. Bukankah itu sebuah jalan yang penuh keberkahan? Aradiba Sarampari. Tata cara amalan. Amalan ini sangat mudah dilakukan. Berikut langkah-langkahnya. 1. Kirimkan surah Al-Fatihah. Untuk Rasulullah SAW. Untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali agung. Untuk Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabani, ulama yang mengijazahkan amalan ini. 2. Baca selawat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa ala ahlil bait. 3. Jumlah bacaan. Baca selawat ini sebanyak 100 kali setiap selesai sholat fardu. Sebutkan hajat Anda. Sampaikan hajat yang Anda inginkan dengan penuh keyakinan. Dalam keadaan suci. Pastikan Anda berwudu sebelum memulai amalan ini, agar hati dan tubuh Anda bersih saat berdoa. Arawan 1 bulam. Fadilah dan keutamaan. Diriwayatkan oleh Imam Ja'far bahwa siapa saja yang membaca selawat ini 100 kali, Allah akan mengabulkan 100 hajatnya, dengan 70 diantaranya diberikan di akhirat. Ini berarti bukan hanya keberkahan dunia yang kita dapatkan, tetapi juga tabungan pahala di akhirat kelak. Afai masatifau. Pengingat penting. Amalan ini bukan berarti kita boleh meninggalkan ikhtiar, bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin, dan selalu tawakal kepada Allah adalah bagian penting dari prosesnya. Selawat menjadi pelengkap doa kita, mengangkat usaha kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raman Satria. Akhir kata. Semoga amalan ini menjadi jalan bagi terkabulnya setiap hajat Anda. Jangan hanya dibaca atau didengar, tetapi langsung dipraktikan. Insya Allah, keberkahan dari selawat ini akan terasa dalam kehidupan Anda. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, melapangkan rezeki kita, dan memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul, meski hanya melalui tulisan ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman.
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, izinkan saya menyampaikan sebuah doa terlebih dahulu. Saya mendoakan Anda semua agar senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna, umur yang berkah, rezeki yang melimpah, serta kemudahan dalam segala urusan Anda. Bagi yang masih memiliki tanggungan atau amanah, semoga Allah segera memudahkan Anda untuk menyelesaikannya. Amin, ya Rabbal Alamin. Hari ini, izinkan saya berbagi tentang sebuah amalan sederhana namun penuh keberkahan. Sebuah amalan yang tidak hanya mendekatkan kita kepada Allah, tetapi juga membuka pintu-pintu rezeki, kemudahan, dan ketenangan dalam hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Papani ramallah, amalan zikir pembuka rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga lisan untuk senantiasa berzikir. Zikir bukan hanya sekadar rangkaian kata, tetapi merupakan bentuk ibadah yang mendekatkan hati kita kepada Allah. Dengan berzikir, hati kita menjadi tenang, rezeki menjadi lancar, dan hidup kita pun lebih bermakna. Ada satu amalan zikir yang diijazahkan oleh Al-Habib Umar bin Hafiz, seorang ulama besar dari Hadramaut, Yaman. Beliau mengajarkan zikir ini agar umat muslim senantiasa mengingat Allah dalam setiap langkah kehidupannya, terutama dalam menjemput rezeki. Mana-mana cara mengamalkan zikir. Zikir ini terbagi ke dalam dua waktu utama, yaitu 1. Setelah sholat subuh dan asar. Bacalah Asmaul Husna berikut ini sebanyak minimal 3 kali, atau jika mampu, hingga 100 kali. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Kafi, Ya Mugni. Maknanya, Ya Fattah, duhai Allah yang maha membuka rahmat. Ya Razak, duhai Allah yang maha pemberi rezeki. Ya Kafi, duhai Allah yang maha pemberi kecukupan. Ya Mugni, duhai Allah yang maha pemberi kekayaan. Zikir ini membantu kita memohon kepada Allah agar diberikan rezeki yang luas, kecukupan dalam hidup, dan keberkahan yang tak terhingga. 2. Setelah sholat zuhur, bacalah doa ini sebanyak 3 kali. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Maknanya, tiada Tuhan selain Allah, Raja yang maha benar dan maha nyata. Keutamaan zikir ini adalah menjaga pengamalnya dari kefakiran sepanjang hidupnya. Dunia dan seisinya akan datang dengan sendirinya kepada orang yang rutin mengamalkan doa ini, tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan luar biasa. Amalan ini bukan hanya membawa keberkahan duniawi seperti kelimpahan rezeki, tetapi juga manfaat ukhrawi yang luar biasa. Di antaranya, memberikan ketenangan di alam kubur, melindungi kita dari siksa kubur, membukakan 8 pintu surga kelak di akhirat. Saudara-saudaraku, kita semua ingin hidup yang penuh berkah, rezeki yang cukup, serta keselamatan di dunia dan akhirat. Namun, ingatlah bahwa semua itu datang dari Allah. Oleh karena itu, marilah kita berikhtiar, baik secara lahir maupun batin. Ajakan dan penutup. Saya mengajak Anda semua untuk mengamalkan zikir ini dengan rutin. Jadikanlah ini sebagai bagian dari langkah kita dalam menjemput rezeki. Jangan lupa juga untuk menyempurnakan ikhtiar kita dengan terus berdoa, bersedekah, dan menjaga ketaatan kepada Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat dan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.